Adakah bukti lain selain Alkitab yang memberikan informasi yang sangat akurat tentang penyaliban Yesus Kristus? Setidaknya ada dua sejarawan yang memberikan kita informasi bahwa apa yang tertulis dalam keempat Injil ini benar-benar terjadi. Alkitab adalah kitab suci yang bisa dibuktikan kebenarannya menurut catatan sejarah. Alkitab berisi nubuatan-nubuatan atau pernyataan Tuhan melalui nabinya tentang apa yang akan terjadi yang terbukti dalam sejarah hingga kini benar-benar terjadi. Salah satu peristiwa yang menjadi perdebatan di kalangan mereka yang tidak percaya Yesus tentang peristiwa penyaliban Yesus Kristus di abad pertama oleh Pontius Pilatus. Anggapan bahwa Yesus tidak disalib adalah sebuah kebohongan yang dikerjakan oleh iblis di balik orang-orang durhaka yang lebih percaya dusta ketimbang kebenaran. Klaim mereka adalah klaim sepihak yang sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya dari sudut pandang sejarah. Alkitab jelas memberikan catatan tentang fakta penyaliban Yesus Kristus, mati, bangkit dari kematian, hingga terangkat ke surga yang tertulis dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Matius 27 ayat 35. Hari jam 9 ketika ia disalibkan dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Markus 15 ayat 24 sampai 28. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lukas 23 ayat 33. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Yohanes 19 ayat 17. Kebenaran peristiwa penyaliban Yesus Kristus yang tertulis dalam keempat Injil ini tentu dapat dikonfirmasi kebenaran peristiwanya dari sisi sejarah. Setidaknya ada dua sejarawan yang menulis peristiwa sejarah yang sejaman dengan peristiwa penyaliban ini yang memberikan kita informasi bahwa apa yang tertulis dalam keempat Injil ini benar-benar terjadi. Kedua tokoh sejarawan ini bahkan tidak memiliki keterkaitan dengan para pengikut Yesus kala itu, sehingga tulisan mereka yang mengutip fakta penyaliban Yesus Kristus dalam buku mereka adalah sebuah pernyataan yang objektif dan bukanlah klaim sepihak saja. Adalah Flavius Josephus, tokoh sejarawan dari abad pertama. Flavius Josephus memiliki nama asli Joseph bin Matias, seorang sejarawan Yahudi yang berasal dari keluarga imam. Ia lahir tahun 37 Masehi di Yerusalem dan meninggal tahun 100 Masehi di Roma. Dari latar belakangnya, jelas menunjukkan jika dia bukan tokoh yang memiliki ikatan atau keterkaitan dengan para pengikut Yesus Kristus kala itu, sehingga tulisan dia tentang peristiwa sejarah, khususnya tentang peristiwa Yesus disalib, adalah objektif. Di tahun 93 Masehi, Josephus menulis buku Antiquities Judais atau Jus Antiquities yang terdiri dari 20 buku yang menuliskan sejarah Yahudi dari penciptaan hingga pecahnya pemberontakan tahun 66 sampai 70 Masehi dan kehancuran kota Yerusalem. Dalam buku Antiquities Judais oleh Flavius Josephus ini, pada bagian ke-18 ada bagian yang disebut Testimonium Flavianum, yakni kesaksian Flavius Josephus tentang Yesus. Dan inilah tulisan Flavius Josephus tentang Yesus. Pada masa inilah muncul Yesus, seorang yang bijaksana, kalau boleh dia disebut manusia, karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan seorang guru bagi mereka yang menerima kebenaran yang menyenangkan. Dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Dia ini adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib. Mereka yang sejak semula mengasihinya tidak berhenti mengasihinya,
karena pada hari ketiga dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Para nabi Allah telah menubuatkan hal ini dan berbicara tentang aneka hal ajaib tentang dia. Dan klan Kristen, demikian disebut menurut namanya, masih bertahan sampai hari ini. Josephus menulis dengan detail bahwa Yesus Kristus disalibkan dan hidup kembali 3 hari setelah itu. Josephus, yang bukanlah Kristen dan merupakan anak dari imam Yahudi, memberikan kesaksian testimoni bahwa Yesus Kristus benar-benar disalibkan, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Tokoh sejarawan selanjutnya yang memberikan kita catatan tentang peristiwa sejarah yang membuktikan bahwa penyaliban Yesus Kristus benar-benar terjadi dan terbukti dalam sejarah adalah Publius Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi, menjabat sebagai gubernur di berbagai provinsi pada tahun 89 sampai 93 Masehi. Dia menjadi konsul Romawi pada tahun 97 Masehi pada zaman pemerintahan Nerva, dan tentu saja dia adalah seorang penulis sejarah Romawi. Karya Tacitus yang besar setidaknya ada 2, yaitu Analis dan Historis. Kedua karya ini meliputi sejarah kerajaan Romawi, mulai dari matinya Kaisar Augustus pada tahun 14 Masehi sampai kematian Kaisar Domitian tahun 96 Masehi. Peristiwa penyaliban Yesus Kristus terjadi sekitar tahun 33 Masehi, sehingga waktu di mana Yesus disalibkan adalah range waktu dalam penulisan peristiwa sejarah oleh Tacitus ini. Dan jika buku ini mencatat peristiwa sejarah yang terjadi dalam kurun waktu 14 Masehi sampai 96 Masehi, maka sudah pasti ada peristiwa tentang Yesus Kristus di situ. Dan dalam karya Tacitus ini, khususnya dalam buku Analis, buku 15 pasal 14, disebutkan, tetapi tidak ada pertolongan yang datang dari seorang manusia, tidak pula anugerah yang dikaruniakan putra mahkota atau korban silih yang dipersembahkan kepada dewa-dewa yang dapat menyelamatkan Nero dari keaiban oleh karena dituduh telah sengaja menimbulkan kebakaran besar di Roma. Kaisar Nero yang sangat kejam ini mencoba cuci tangan dari peristiwa kebakaran yang dia rancang sendiri dengan menempatkan orang-orang Kristen sebagai penyebab dari kebakaran itu. Nero mencoba cuci tangan dari peristiwa kebakaran ini dengan menuduh orang-orang Kristen sebagai pelaku dari kebakaran ini. Jadi untuk menghentikan desas-desus itu, ia mengalihkan tuduhan dengan memfitnah dan menghukum dengan siksaan paling keji terhadap orang-orang yang disebut Kristen yang dibenci karena kejahatannya. Orang-orang Kristen saat itu dibenci dan dituding melakukan kejahatan, padahal itu adalah konspirasi yang dibuat oleh Kaisar Nero untuk menempatkan orang Kristen sebagai orang yang harus dihukum. Dan selanjutnya, Tacitus menjelaskan tentang asal-usul orang-orang Kristen ini, di mana dalam tulisannya ia melanjutkan bahwa Yesus Kristus sebagai pendiri dari ajaran Kristen juga dihukum mati saat Pontius Pilatus sebagai wali negeri Yudea. Dan ini ditulis sendiri oleh Tacitus sebagai dokumen sejarah yang membenarkan peristiwa penyaliban Yesus Kristus seperti kesaksian dari keempat kitab Injil. Dalam tulisannya, Tacitus menuliskan Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan ini telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Dan karya Tacitus ini jelas membuktikan bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, khususnya keempat Injil, adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan dalam catatan sejarah. Dari catatan kedua sejarawan di luar Alkitab ini memberikan catatan sejarah yang mengkonfirmasi kebenaran yang tertulis dalam Alkitab. Bukan klaim sepihak yang tidak memiliki bukti-bukti apapun. Jadi, kalian tahu harus percaya kepada siapa kan?